Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Saya berdoa kiranya kita semua disertai dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan bagi saudara yang lemah, saya berdoa saudara dikuatkan oleh Tuhan. Dan bagi saudara yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita simak cuplikan yang berikut ini. Saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tetapi kan mereka sudah menuduh saya menista Yesus yang mereka jadikan Tuhan. Saya katanya mengatakan itu adalah binatang, sementara memang tertulis di dalam kitab suci mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika saya melapor balik karena ada kata nama Allah di dalam Bible mereka, ya kan? Dan menurut saya pribadi seorang muslim, sesembahan saya namanya Allah, mereka nistakan di dalam Bible mereka. Bible ini bang, pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang menulis, yang mencetaknya. Itu adalah oknum bang, tidak mungkin tertulis sendiri yang namanya Bible bang. Sama dengan Al-Quran, ada oknum yang mencetaknya. Nah, ketika nama Allah saya dinistakan di dalam Bible mereka, oknumnya dong yang saya lapor balik. Kalau begitu, saya tidak terima dong bang. Pasal apa yang mau kakak laporkan? Pasal apa? Dugaan tindak pidana apa yang mau kakak laporkan? Mereka menistakan nama Allah saya di dalam Bible mereka. Saya tidak tahu. Begini bang, nanti saya otomatis saya kan juga punya tim pengacara. Saya akan rembuk itu, gitu loh. Jadi, saya juga. ini pendapat saya kak ya. Kalau pendapat saya boleh kan? Boleh nggak apa-apa bang. Kita kan sesuai undang-undang hukum, berekspresi boleh, ya kan? Boleh. Oh, boleh. Saya berpendapat itu nggak bisa dilaporkan. Oh. Tapi begini, kakak boleh minta DPR bersama dengan Presiden yang membuat peraturan undang-undangan untuk membuat hukum baru. Membuat hukum baru biar mereka yang buat. Tolonglah, biar rukun umat beragama ini, buatlah suatu ketentuan hukum yang menurut... Bang, kira-kira ini ya, kira-kira. Mudah-mudahan saya tidak terbukti menista. Saya melaporkan balik dengan mencemarkan nama baik saya. Nih, kalau kakak tidak terbukti, saya gratis pengacara kakak membuat laporan polisinya. Oke? Cocok deal kita? Pencemaran nama baik. Iya, saya jadi pengacara kakak gratis. Saya siap kawal kalau memang kakak nggak terbukti nanti. Oke. Itu bisa Itu kan? janji saya. Depan kantor Lembaga Alkitab Indonesia, ya, menunggu Sang Maha Guru tiba di sini. Sekian nama sudah masuk duluan, tapi tidak ada agenda, terpaksa di luar dulu. Allah itu di Indonesia. Yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam kitab Alkitab bahasa Indonesia, nama Allah itu diselewengkan maknanya. Makanya ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya nggak tahu sejak mulai kapan ini harus bisa diviralkan. Orang non-muslim dilarang pakai nama itu. Sebab nama ini sudah dinista di Indonesia. Di Malaysia sudah terjadi. Dan sudah diketok palu. Kapan di Indonesia? Belum tahu. Tinggal kita mau protes ataukah tidak. Dan sekarang ini, luar biasa sekarang. Istilah kita sudah diadopsi kalau bahasa saya agak kasar, sudah dicuri. Nama Allah dicuri, istilah Nabi dicuri, istilah kitab dicuri, istilah zakat dicuri, tapi diselewengkan maknanya semua. Yang paling sentral istilah Allah dicuri, tapi maknanya diubah. Oke, teman-teman sekalian, itulah narasi yang dibangun oleh Menachem Ali dan mengajak umat Islam supaya memang punya kerjasama dan ya mereka pengen seperti di Malaysia. Tapi mungkin Menachem Ali ini tidak ikuti informasi begitu ya. Di Malaysia, orang-orang Kristen sekarang sudah bisa menggunakan kata Allah. Ya memang berabad-abad ya. Itu orang Kristen di sana tidak boleh menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena itu diklaim hanya milik Islam. Tetapi dong mas sekalian, di tahun 2020-2021, orang-orang Kristen yang di Malaysia itu mereka menang di pengadilan. Mereka berhasil
untuk membungkam ya mulut para ulama seperti Menahem Ali ini yang mengklaim kata Allah adalah milik mereka. Jadi teman-teman sekalian, pada akhirnya apa? Pemerintah Malaysia mengizinkan orang-orang Kristen menggunakan kata Allah dalam Alkitab, dan orang Islam tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah milik mereka, karena mereka agama belakangan, teman-teman sekalian. Mereka kan agama abad ke-7. Bagaimana mungkin kemudian orang Kristen yang mencuri kata Allah? Nah, ini yang pakai logika harusnya kan gitu. Katanya beragama pakai logika, tapi nggak ngerti sejarah. Ya, kata Allah itu orang-orang Kristen Arab telah dulu menggunakan itu. Bahkan dulu ya, penggunaan kata Allah ini, teman-teman sekalian, itu beberapa kalangan, bukan hanya orang-orang Kristen. Yang penyembah berhala pun mereka menggunakan kata Allah itu. Nah, kalau kemudian nama Allah itu atau sebutan Allah itu dijadikan sebagai proper name oleh umat Islam, lalu bagaimana dengan kata Allah yang digunakan oleh agama pagan, penyembah berhala pada waktu itu? Iya kan? Mereka juga panggil nama Tuhannya mereka itu adalah Allah gitu ya. Kalau di bahasa Arab kan bacanya ya Allah, Ilahu. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan ada 3 inskripsi ya, 3 inskripsi Kristen Arab ya, pra-Islam. Bagaimana kemudian hal ini telah digunakan ya oleh orang-orang Kristen. Ya, namun sebelumnya saya menunjukkan prasasti ini, saya berkomentar sedikit lagi tentang kata Allah. Teman-teman, kata Allah yang tertulis di dalam Alkitab, juga kata Tuhan, itu tidak pernah merujuk kepada proper name, tapi itu generic name. Ya, kenapa generic name? Karena memang orang Israel itu tidak menyebutkan ya nama Tuhan Yahweh itu dengan sembarangan. Makanya mereka menggunakannya Adonai ataupun Hasem untuk memanggil nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata Elohim itu yaitu Allah ke bahasa Indonesia, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman sekalian. Dan Alkitab orang Kristen sebelum KBBI pun, mungkin ada yang merujuk kepada KBBI, tapi sebelum KBBI di tahun 1988 itu Alkitab sudah ada di tahun 1954 yang berbahasa Melayu pada waktu itu, kental dengan bahasa Melayunya, dan di situ sudah ada penggunaan kata Allah gitu. Dan kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim, kata Tuhan itu diterjemahkan daripada Adonai ya. Jadi ini yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan aman-aman saja bertahun-tahun begitu. Tapi ya mungkin Menahem Ali punya cara sendiri gitu ya. Nah, ini langsung saja teman-teman sekalian saya akan buktikan kepada kita. Itu ada 3 inskripsi Kristen Arab pra-Islam ya, yang disebut dengan prasasti Nabatean Al-Jimal. Dan kita melihat yang pertama itu adalah prasasti Al-Jimal. Itu ditemukan pada tahun 265 sebelum Masehi ya. Berasal dari zaman Nabatean akhir dan menunjukkan tanda-tanda keaksara Arab ya. Kemudian artinya ya, tulisan seperti yang kalian lihat ini belum menyerupai, bahkan banyak orang Islam yang tidak bisa membaca bahasa ini ya, karena ini masih belum mirip dengan bahasa Arab yang sekarang. Artinya inilah kuburan fix anak Sulai Tuan Jadimat Raja Danuk ya. Ini ditemukan di di Nabatean, teman-teman sekalian ya. Kemudian di sini membuktikan bahasa Arab sudah dipakai di lingkungan Kristen sebelum zaman Islam atau pra-Islam. Jadi ini bukti-bukti, teman-teman sekalian. Bahkan kita melihat, teman-teman sekalian ya, ada prasasti Al-Jimal II ya. Prasasti Al-Jimal kedua pada abad ke-6, dan ini tentu sebelum Islam juga ya. Dalam prasasti Al-Jimal yang kedua ini, huruf-hurufnya sudah mirip dengan huruf Arab sekarang. Artinya ya, yang teman-teman lihat di layar ya, artinya itu adalah ampunilah ya Allah, ampunilah Ulayah anak dari Ubaidah, sekretaris Al-Ubaid, pemimpin Banu Amr, biarlah diketahui oleh siapapun yang membacanya. Jadi inskripsi ini membuktikan telah ada penggunaan kata Allah sebelum adanya Islam ya. Nah, lalu teman-teman sekalian ada prasasti Jabat lagi ya. Di prasasti Jabat ini
Ditemukan ya di tahun 512 Masehi, jauh sebelum Islam juga. Ya, jadi dalam prasasti Jabat tertulis dalam 3 bahasa, yaitu Yunani, Aramaik, dan Arabik. Ya, dan di sini kita melihat ada kalimat di sini, teman-teman bisa perhatikan. Ya, saya tidak tahu teman-teman Muslim bisa membaca, saya juga tidak bisa membaca. Tetapi ini sudah diterjemahkan oleh arkeolog ya, para ilmuwan ya. Di sini katakan kalimat bahasa Arab dalam inskripsi tersebut dimulai dengan ucapan Bis al-Ilah. Lengkapnya adalah berikut: Bis al-Ilah Sergius bar Ahmad Manaf wa Hani bar Mar al-Qais Sergius bar Said Wasir wa Souraih, yang berarti dengan nama Allah atau Allah, Sergius putra Ahmad, Manaf dan Hani putra Mar al-Qais, Sergius putra Said dan Sir dan Suraih. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa ternyata penggunaan kata Allah sebelum Islam muncul ya di Arab, lahirnya yang nantinya dibawa oleh Nabi Muhammad, orang-orang Kristen sudah menggunakan kata Allah. Dan orang Kristen tidak pernah memaknai bahwa kata Allah itu adalah proper name, tetapi inilah generic name. Ya, sebenarnya itu mengalami perkembangan teman sekalian. Jadi di tanah Kanaan, ketika orang Israel datang ke tanah Kanaan yang disebut Palestina saat ini dan Israel, itu kan mereka menyembah yang tak terkalahkan, yang terkuat itu adalah Il atau El. Nah, sehingga orang-orang Israel pada waktu itu mereka tidak mempertahankan penerjemahan Alkitab ke bahasa Ibrani dan Yunani pun tidak dipertahankan kata YHWH atau Yahweh, tetapi diganti dengan apa? Adonai atau Elohim. Lalu diambil dari asal kata mana? Dari kata El, ya, Eloah, ilah, ya. Sehingga ketika masuk ke Kristen di Arab, mereka menyebutnya Allah, dan itu tidak merujuk kepada proper name, karena nama Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yod He Waw He, yang kita kenal sebagai Yahweh. Ya, kita bacanya sebutnya Yahweh. Nah, jadi teman-teman sekalian, dengan 3 inskripsi ini membuktikan bahwa ya Menachem Ali ya betapa bodohnya sebagai seorang profesor yang tidak mengerti sejarah sama sekali. Ya, jadi teman-teman sekalian, apalagi Ustaz Ahmad Kainama yang ngarang-ngarang kan gitu ya. Ya, saya tidak bahas dia lagi teman-teman sekalian, tapi sedikit saja ya, karena dia itu lulusan STT Jakarta, lulusan S2-nya di Belanda, lulusan S3-nya di Haifa Israel, lulusan S4-nya itu di Vatikan Roma, tapi tidak ada satupun ijazah, tidak ada satupun sertifikat yang bisa menunjukkan bahwa dia sudah kuliah. Ya, tapi itulah guru maha besar dari si Aristo ya, begitu ya teman-teman sekalian. Baik, jadi demikianlah teman-teman sekalian penjelasan kita. Jadi silakan, mereka mau protes ke Lembaga Alkitab Indonesia, silakan ya. Saya akan tepuk tangan buat mereka karena mereka berani ya menggugat Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, dan saya akan ketawa ya, ketawa terbahak-bahak kalau mereka nantinya tidak berhasil dan pulang dengan tangan kosong, datang kosong pulang kosong. Ya teman-teman sekalian, ya sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi. Dan saya yakin teman-teman yang menonton dari awal pertengahan sampai selesai pasti menangkap apa yang disampaikan oleh seorang TV Laskar Kristus tadi, bahwa agama Kristen telah ada sebelum agama Islam, dan nama Allah telah dipakai di sana sebelum Islam datang di kemudian hari. Nah teman-teman, kalau Nora Aritonang mengatakan bahwa orang Kristen mencuri nama Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka apa yang disampaikannya itu adalah salah, dan apa yang disampaikannya itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan itulah yang terjadi seperti dikatakan oleh TV Laskar Kristus tadi di Malaysia, bagaimana orang-orang yang ada di sana melarang orang-orang Kristen menyebut nama Allah. Tapi tidak bisa, karena orang-orang Kristen yang ada di sana memberikan bukti yang jelas bahwa nama Allah telah mereka pakai sebelum Islam datang di belakangan hari. Nah teman-teman,
itulah video yang saya bagikan. Kiranya video ini boleh mengedukasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.